Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah tidak punya jabatan, sudah tidak gabung pada kekuasaan, Anies Baswedan kok masih dicekal? Ada apa ini begitu kan ya? Ini dicegal di acara demokrasi ya, situasi politik lagi panas, kabarnya begitu kan. Padahal sosok Anies Baswedan ini kan menjadi rakyat biasa, tidak punya kekuasaan, tidak masuk kepada kabinet Prabowo Gibran. Kok bisa ya? Masih dicekal kayak gini, ada apa di balik ini semua? Kan agak aneh begitu. Jadi saya kira kalau ada yang kemudian politiknya lagi memanas di Jogja, tapi bukan soal itu begitu kan. Ini kan bukan soal ada tidak ada kaitannya dengan itu, karena sosok Anies Baswedan ini menjadi orang biasa, rakyat kecil di situ begitu, tanpa ada kekuasaan, tanpa terafiliasi kepada politik manapun. Ini kabarnya Anies Baswedan ini bersama Oki ini ya akan menjadi pembicara di situ, tapi tiba-tiba ya dipaksa batal oleh Vino sebelumnya ya, insya Allah tetap terlaksana di Vino lain katanya begitu kan ya. Dan bahkan ya dia mengatakan begini, selamat malam Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Oki sudah berkenan menjadi pembicara dalam acara kami mau informasikan saat ini pihak Venue ya Vino ya menolak Mbak Oki dan Pak Anies Baswedan untuk menjadi line up secara di acara dikarenakan situasi politik Jogja lagi cukup panasnya. Nah, apakah dengan alasan begini? Apakah Anies Baswedan dan Oki ini adalah merupakan terafiliasi kepada situasi politik? Saya kira tidak ada begitu kan. Karena apa? Karena sosok Anies Baswedan di situ hanya memberikan ilmu, memberikan pengalaman bagaimana demokrasi yang ada. Kalau toh pada hakikatnya masih dicekal sana sini, saya kira agak gimana begitu kan. Padahal Anies Baswedan ini kan bukan siapa-siapa, tapi rakyat kecil dia ya. Rakyat kecil punya wawasan. Tapi kita lihat saja, orang yang berpikir idealis itu sampai kapanpun itu dicari begitu kan ya. Tapi begitu pula sebaliknya, orang yang berpikir pragmatis ya lebih condong orang tidak suka begitu. Lihat saja orang-orang seperti Presiden Jokowi ya, sampai hari ini ada nggak pembicaraan masalah soal Jokowi? Tidak ada, karena tidak ada pemikiran idealis dan gagasan secara permanen dalam dirinya begitu kan ya. Coba dari hal dari yang lain ya. Sosok seorang Gibran Ganjar begitu ya. Ganjar apakah sekarang dibicarakan oleh masyarakat? Tidak ada begitu. Ya, kita kecuali Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini permanen gagasannya, sehingga walaupun dibakar bukunya, dibakar semangatnya, dibakar apapun, tapi belum mampu membakar gagasannya. Kan gitu loh logikanya. Jadi saya kira sangat sulit sekali ya sekarang ini harus berpikir secara idealis, karena konsistensi yang ada ya, kita terlalu banyak keinginan dan kepentingan-kepentingan politik yang ada. Makanya di dalam dunia politik dan kekuasaan itu yang ada kan hanya kepentingan begitu kan. Ya sana sini kepentingan ini, pencitraan ini yang dibangun sana sini begitu. Coba kita baca nih. Ya ampun, masih aja ya insecure banget ya. Pemerintahan yang dulu dan sekarang sampai segitunya, takut banget sama Mbak Oki dan Pak Anies Baswedan. Ya ampun, masih aja ya insecure banget dia. Ini komentar dari netizen. Kapan bikin partai dan jadi sekjennya? Sudah banyak yang mau jadi anggota. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Tapi acara-acara kayak begituan bagi kami mencerdaskan anak bangsa. Itu menurut saya ya, acara diskusi seperti ini kan sesuai dengan undang-undang kita begitu. Tidak perlu kita mencegah kebebasan berpendapat begitu kan ya, seperti membubarkan pembubaran terhadap diskusi itu. Saya kira ya logikanya tidak masuk akal di negara demokrasi kita, dalam artian bahwa tidak perlulah untuk mencegah sana sini begitu. Buat apa juga begitu kan ya. Toh pada hakikatnya Anies Baswedan ya tetap menjadi sosok Anies Baswedan begitu, tidak punya pengaruh terhadap kekuasaan, dalam artian bahwa kekuasaan sekarang di era sosok seorang Prabowo di situ adalah ya dampaknya saya kira agak kecil begitu kan. Makanya Anies Baswedan kan menjadi rakyat biasa, disebut rakyat biasa. Sudah tak punya jabatan, Anies masih saja dicegal di acara demokrasi. Situasi politik lagi memanas. Sudah tak memiliki jabatan, tak lagi mengikuti kontestasi politik, kedatangan Anies Baswedan di Yogyakarta rupanya sempat hampir dibatalkan. Hal ini dinyatakan oleh sastrawan Oki Madasari
yang juga ikut ya menjadi pembicara sebuah acara di Yogyakarta. Diketahui Anies dan Oki sendiri akan menjadi pembicara di acara bertajuk Allah Pain ya bareng warga Jakarta Jaga ya warga Jaga Demokrasi edisi Yogyakarta. Anies ya sendiri sempat mengunggah momen dirinya yang sudah sampai di Yogyakarta. Oki melalui cuitan kutipan merebutkan bahwa acara bersama Anies sempat dipaksa batal. Sampai ketemu nanti Pak, ya sore Pak, walaupun sempat dipaksa batal oleh venue sebelumnya, insya Allah tetap terlaksana di venue yang lain. Oki juga menyertakan bukti ya pesan dari penyelenggara yang menyebutkan acara tersebut hampir batal. Hal terkait dengan penolakan terhadap Oki dan Anies Baswedan. Ngapain kita harus batal soal-soal kayak begituan begitu kan? Ini kan acara soal diskusi ya. Artinya mencerdaskan anak bangsa itu tidak harus kita menjadi pendidik begitu kan, tapi bagaimana mengayomi, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan ilmu-ilmu yang ada lewat diskusi begitu. Ya semuanya seperti Cak Non lewat diskusi begitu kan, seperti acara-acara yang lain lewat diskusi. Saya kira ini bagus begitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya kira sampai hari ini begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya Anies masih dijegal, saya kira salah sasaran karena Anies Baswedan ini rakyat kecil begitu. Tapi cemerlangnya Anies Baswedan luar biasa, gagasannya luar biasa. Menjadi calon presiden atau tidak Anies Baswedan tetap sama. Ya menjadi sosok Anies Baswedan. Ya dia kalau emas ya tetap emas begitu. Mau diletakkan dimanapun mereka tetap emas. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya emas ini emas murni begitu kan, bukan emas KW di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Anies Baswedan banyak penolakan sana sini sempat dibatalkan, tapi saya kira ya tidak ada gunanya juga membatalkan hal-hal kayak begituan. Acara tersebut akhirnya diselenggarakan dengan lancar di venue lain ya. Malam ini saya dan Pak Anies Baswedan punya harapan yang sama agar tak ada lagi ya represi pada ruang-ruang gagasan kritis. Tak ada ketakutan dalam berkumpul, bersuara, janganlah ada paksaan pembatalan acara dengan segala rupa alasan. Ya, ungkap ya Mbak Oki ini. Saya kira hal-hal kayak begituan saya kira hal yang biasa begitu kan ya, ada pro dan ada kontra. Kita lihat saja sejak Anies Baswedan dulu menjadi seorang calon wakil presiden banyak saja ditolak begitu kan ya, calon presiden saja banyak ditolak. Jadi sekarang kan aneh begitu kalau kalau Anies Baswedan justru ditolak kan Anies tuh tidak punya kepentingan apa-apa begitu kan ya, bukan partai, bukan calon calon di pilkada, bukan calon apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, kok mau ditolak ya, kok mau dicegal sana sini, kan logikanya kan aneh begitu. Padahal Anies Baswedan kan hanya diskusi saja begitu. Inilah kebebasan berpendapat yang kemudian seolah-olah dibungkam oleh orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar ya. Saya kira silakan perbanyak diskusi sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.